Kenapa mentok saya nggak bisa tembus 1 meter ya? Padahal indukannya pejantan 1 meter, betinanya 80 cm up loh ini. Mentok saya pakannya udah bagus, tapi kok nggak bisa 1 meter ya? Salahnya di mana ya? Oke teman-teman, terkait dengan semua pertanyaan mentok jumbo jenis spek hobi dengan panjang jantan 1 meter up dan betina 80 cm up, dan terkait dengan perawatan serta hal apa saja yang harus dilakukan dan yang harus dihindari, insya Allah semua terjawab di video ini. Assalamualaikum semua, selamat datang di Kanubil Farm, channel yang gak suka basa-basi dan langsung intinya saja. Bagaimana cara merawat anakan mentok agar bisa tembus 1 meter? Kurang lebih begitu ya teman-teman. Jika ingin memulai merawat dari anakan, maka pastikan teman-teman membeli anakan dari indukan dengan panjang jantan 1 meter up dan betina 80 cm up. Jika bingung mau beli di mana, teman-teman bisa pesan di Kanubil Farm dengan menghubungi nomor saya. Perlu diketahui teman-teman, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, maka dibutuhkan pakan yang baik dan perawatan yang terbaik. Oke teman-teman, kita mulai dari umur 0 hari sampai 1 bulan. Perhatikan poin tentang pakan. Pertama, diberikan pakan yang bagus. Kedua, tempat pakan dan tempat minum dijauhkan. Ketiga, tempat pakan dan tempat minum digantung. Tentang perawatan, pertama, suhu kandang. Kedua, alas kandang. Ketiga, alas kandang dengan dasar kandang. Oke, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Pertama, pakan yang bagus. Pakan yang diberikan adalah pur dengan kandungan protein minimal 20% ya teman-teman. Diberikan full di tempat pakan, jangan sampai kosong. Rekomendasi pakan, teman-teman bisa menggunakan pur 511 ditambah dengan 591. Kenapa tempat pakan dan tempat minum harus dijauhkan atau diberi jarak? Hal itu bertujuan agar anakan mentok itu lebih aktif ya teman-teman, lebih aktif dan banyak bergerak. Manfaat lain dengan memberi jarak antara tempat pakan dan tempat minum adalah mengurangi resiko penyakit ya teman-teman. Karena jika tempat makan dan tempat minum itu berdekatan, ketika nanti mentok minum dan menetes di tempat makan, itu akan menimbulkan bakteri teman-teman. Oke, kenapa tempat pakan dan tempat minum harus digantung? Hal itu bertujuan untuk melatih otot-otot kaki pada anakan mentok. Selain itu, untuk menjaga kebersihan agar tempat pakan dan tempat minum tidak terinjak-injak. Sekarang tentang perawatan. Pertama, suhu kandang. Teman-teman harus selalu pastikan bahwa suhu di dalam kandang harus selalu hangat. Diberi lampu bolam yang kuning itu ya teman-teman. Karena di usia segitu, kondisi mentok masih sangat rentan. Teman-teman bisa cek ya, jika anakan mentok itu bisa kesana kemari, itu bisa dipastikan bahwa suhunya udah stabil. Namun jika anakan mentok berdesak-desakan, tidak bergerak, tidak beraktivitas, maka bisa dipastikan suhu di dalam kandang masih belum hangat. Selanjutnya, alas kandang. Alas kandang harus yang berlubang teman-teman, agar ketika anakan mentok membuang kotoran, kotoran bisa langsung turun, tidak menumpuk di dalam kandang. Untuk alas kandang, saya tidak merekomendasikan menggunakan streamin yang hijau itu ya teman-teman, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, menggunakan streamin itu kurang bagus. Kalau untuk usia 0 hari sampai 2 minggu sih masih tidak masalah. Namun untuk 2 minggu ke atas itu kurang bagus, karena bisa mengakibatkan kaki anakan mentok itu lumpuh. Itu yang pernah saya alami. Dan ketika mentok saya ajak turun ke tanah, berjalannya itu gemetar itu teman-teman. Lebih baik untuk alas kandang teman-teman menggunakan bambu, atau beli online itu sled kandang plastik itu banyak sekali. Beli yang plastik itu malah kuat, awet, tidak mengakibatkan lumpuh teman-teman. Selanjutnya, alas kandang dengan dasar kandang harus diberi jarak ya teman-teman. Jarak yang bagus antara alas kandang dengan dasar kandang itu paling tidak 1 meter teman-teman. Itu udah jarak yang paling bagus. Kenapa harus diberi jarak? Karena ketika kotoran menumpuk di dasar kandang, jika jaraknya 1 meter itu amoniaknya masih aman.
Ketika tidak diberi jarak, kotoran menumpuk, amoniak naik dan terhirup oleh anakan mentok, itu bisa mengakibatkan penyakit. Namun jika teman-teman mungkin keterbatasan tempat sehingga tidak bisa memberi jarak, itu juga tidak masalah, asalkan teman-teman harus rajin setiap hari membersihkan kotoran. Poin tentang pertumbuhan. Di usia 1 bulan, teman-teman sudah bisa mulai mengukur. Untuk pertumbuhan yang istimewa, untuk jantan biasanya panjang sekitar 71 cm sampai 75 cm. Untuk pertumbuhan yang biasa, biasanya panjang 67 sampai 70 cm untuk jantannya. Nah, untuk betinanya, untuk pertumbuhan yang istimewa biasanya panjang sekitar 60 sampai 65 cm. Untuk pertumbuhan yang biasa panjang sekitar 57 sampai 60 cm, kurang lebih ya teman-teman. Untuk pengukuran, nariknya jangan kenceng-kenceng ya teman-teman, karena tulangnya masih lunak. Hal apa yang harus dilakukan dalam merawat mentok sampai usia 1 bulan? Dijemur di pagi hari agar mentok lebih sehat, mendapat tambahan vitamin alami. Hal apa yang harus dihindari? Salah satunya anakan mentok jangan dimandikan dulu teman-teman. Kalaupun kotor ya biarkan dulu nggak apa-apa. Apalagi usia 2 minggu ke bawah jangan sampai kena air karena daya tahan tubuhnya belum kuat. Oke, selanjutnya terkait pakan dan perawatan di usia 1 bulan sampai 2 bulan. Untuk pakan sudah bisa menggunakan pakan campuran, yaitu dengan bahan jagung giling, pur, dan begatul, dan tambahan mineral B12. Untuk cara menyampur dan berapa komposisinya, silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya. Silakan cek di beranda YouTube saya di bagian playlist tentang pakan, atau nanti linknya akan saya tulis di deskripsi. Untuk pemberian pakan, teman-teman harus benar-benar memperhatikan khususnya dalam pemberian pur. Karena di usia 1 bulan sampai 2 bulan ini, anakan mentok tuh baru lahap-lahapnya dalam proses makan. Jangan sampai teman-teman terlalu bersemangat lalu memberikan pur tidak sesuai dengan takaran, sehingga mengakibatkan overprotein. Apa dampaknya jika di usia ini mengalami overprotein? Berdasarkan pengalaman saya, jika kelebihan protein di usia ini, pertama untuk jantan bisa mengakibatkan kaki bengkok karena berat badan yang berlebih, sedangkan tulangan kaki masih lunak, mentoknya susah jalan hingga akhirnya kakinya bisa bengkok. Kedua, bisa mengakibatkan sayap turun, pertumbuhan yang seharusnya ke badan, namun karena overprotein, bulu sayap yang seharusnya belum keluar malah bisa tumbuh terlebih dahulu. Kenapa bulu sayap bisa turun? Karena pertumbuhan bulu sayap yang berlebih, sedangkan tulangan sayap belum kuat. Untuk sayap turun masih bisa diobati ya teman-teman, masih bisa disembuhkan dengan cara diplester. Nah, yang ketiga, untuk betina biasanya mengalami kerontokan bulu, terutama bulu di bagian dada. Hal ini sering terjadi pada anakan mentok kita biasanya di usia 1,5 bulan sampai usia 2,5 bulan. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan jika terindikasi hal-hal tersebut, maka segera turunkan protein dengan mengurangi komposisi pur. Selanjutnya untuk pertumbuhan. Untuk panjang jantan di usia 2 bulan, untuk genetik istimewa biasanya panjang di usia 2 bulan sekitar 93 cm sampai 95 cm. Untuk genetik yang bagus biasanya panjang sekitar 88 cm sampai 92 cm di usia 2 bulan. Untuk genetik yang biasa, untuk panjang jantan di usia 2 bulan biasanya sekitar 80 sampai 87 cm, kurang lebih sekitar itu teman-teman. Untuk panjang betina di usia 2 bulan, genetik istimewa sekitar 77 sampai 78 cm di usia 2 bulan. Untuk genetik yang bagus, panjang sekitar 74 cm sampai 76 cm. Dan untuk genetik yang biasa, panjang antara 70 cm sampai 73 cm, kurang lebihnya sekitar itu.
Silahkan teman-teman ukur mentoknya masing-masing di usia 2 bulan bisa panjangnya berapa. Di usia 1 bulan sampai 2 bulan, silahkan kalau teman-teman mau memandikan mentoknya, asalkan harus sekalian dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya usia 2 bulan sampai 3 bulan. Ini saat yang ditunggu-tunggu teman-teman. Untuk pakan masih sama menggunakan pakan campuran jagung giling, pur, bekatul, dan mineral B12. Untuk perawatan perhatikan poin-poin sebelumnya ya teman-teman. Jika terindikasi berat badan yang berlebih, sayap mulai turun, kerontokan bulu, segera kurangi pemberian purnya. Untuk suplemen tambahan, teman-teman bisa menambahkan Neubro, Vitacik, dicampurkan di air minum. Selanjutnya pertumbuhan. Untuk genetik istimewa jantan, biasanya di umur 2,5 sudah bisa tembus 1 meter up. Untuk genetik yang bagus, biasanya di 2,5 bulan panjang sekitar 94 cm sampai 96 cm. Dan akhirnya bisa tembus 1 meter up di usia 3 bulan. Untuk genetik yang biasa, panjang jantan sekitar 95 sampai 96 cm di usia 3 bulan dan pada akhirnya bisa tembus di 1 meter up di usia 4 bulan. Untuk betina, genetik istimewanya di usia 2,5 bulan biasanya sudah tembus 80 cm up. Untuk genetik yang bagus, di usia 2,5 bulan biasanya panjang sekitar 78 cm sampai 79 cm dan bisa tembus di 80 cm di usia 3 bulan. Untuk genetik yang biasa, panjang sekitar 79 cm di usia 3 bulan dan bisa tembus 80 cm di usia 4 bulan. Panjang tersebut adalah kurang lebihnya ya teman-teman. Oh iya, mentok teman-teman di usia 2,5 bulan sudah sampai panjang berapa? Tulis di kolom komentar ya. Terakhir teman-teman, rahasia agar materi mentok teman-teman bisa tembus 1 meter up dan 80 cm up, yaitu jangan sampai mentoknya sakit teman-teman. Karena apa? Ketika mentoknya sakit di usia pertumbuhan, maka pertumbuhannya pasti akan terganggu, walaupun hanya sebatas ngorok atau pilek teman-teman. Saya sudah sering mengalami, ketika pertumbuhan bagus, mentoknya pilek, langsung pertumbuhan panjangnya berhenti. Makanya saya menyarankan di usia 1 bulan ke bawah, jaga suhu kandang. Jangan dimandikan dulu, diberi jarak antara alas kandang dengan dasar kandang. Jika jaraknya pendek, teman-teman harus rajin membersihkan kotorannya setiap hari. Di usia 2 bulan ke bawah, kontrol pemberian purnya. Kalau mau dimandikan, harus langsung dijemur. Hal itu adalah upaya untuk mengantisipasi agar mentoknya tidak sakit. Oke, poin pentingnya adalah jangan sampai sakit ya teman-teman, agar pertumbuhan maksimal. Jika teman-teman sudah berusaha menerapkan hal-hal tersebut, maka perlu digarisbawahi bahwa faktor utama adalah genetik. Terkait pakan dan perawatan adalah faktor pendukung. Sekarang apakah anakan dari pejantan 1 meter up dan betina 80 cm up semua anakannya bisa 1 meter? Belum tentu teman-teman, karena dari setiap anakan ada yang pertumbuhannya bagus, ada yang pertumbuhannya biasa, dan ada yang pertumbuhannya lambat. Bahkan ada yang pertumbuhannya melebihi dari indukannya. Karena sebenarnya breeding itu misteri ya teman-teman. Ada pejantan yang tidak sampai 1 meter, tapi anakannya bisa tembus 1 meter up. Hal tersebut mungkin juga bisa jadi bapaknya pejantan yang tidak 1 meter itu dulu terahnya 1 meter up. Oke teman-teman, saya doakan semoga semua materi teman-teman sesuai harapan. Saya bersyukur sekali jika video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Apabila teman-teman berkenan untuk subscribe, silahkan di subscribe. Buat teman-teman pemula, mari kita sama-sama belajar. Apa yang telah saya sampaikan adalah pengalaman saya pribadi. Dan untuk para peternak senior seluruh Indonesia, salam hormat dari Kanubil Farm. Akhir kata, terima kasih dan sehat selalu.